Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salah al-jasad wa ruh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fi darin amin. Allahumma amin. Qala Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti fi syarhi hadzal kitab Al-Hikam Ibn Athaillah. Fahal sa'ala ahaduna nafsahu an wajhil hajati ila al-ihsan ba'da an wada'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amama haqiqati kullin minal iman wal islam. Alhamdulillah, kita lanjut langsung kepada terusan mukaddimah dari pensyarah kitab, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita membicarakan tentang isi kitab Al-Hikam yang kemarin dikatakan begini, nanti adakan orang berkata bahwa Al-Hikam ini menjurus ke arah tasawuf, yang tasawuf tersebut adalah bid'ah. Tasawuf tersebut adalah ilmu baru di dalam Islam, sesuatu yang berlebih-lebihan di dalam Islam. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti ini menantang orang-orang yang berkata tersebut bahwasanya sebenarnya yang dimaksud Rasulullah itu bukan masalah istilah, ya. Istilah tasawuf, istilah yang baru itu bukan soal nama Rasulullah. Tapi yang dimaksud Rasulullah, hati-hatilah kalian, iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hatilah kamu dalam urusan yang baru. Yang dimaksud Rasulullah adalah cara beribadah yang salah dan thariqat yang batil yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Itu yang dimaksud. Jadi bukan soal nama tapi isi. Kemudian bahwasannya beliau menjelaskan bahwa kitab Al-Hikam yang akan kita bahas ini dengan mukaddimah yang panjang lebar sebelumnya adalah membicarakan tentang ihsan. Ihsan sebagaimana hadis sahih Muslim mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Yang dimaksud Nabi ihsan adalah hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, kamu harus yakin Allah melihat kamu. Kemudian ditanya, fahal sa'ala ahaduna nafsah, pernah enggak bertanya-tanya seseorang di antara kita nafsahu kepada dirinya sendiri, ya, an wajhil hajati ilal ihsan, tentang segi kebutuhan terhadap ihsan, terhadap kamu ibadah seakan-akan kamu melihat Allah. Pernah nggak kamu bertanya-tanya kamu butuh tentang ihsan ini atau tidak, atau seberapa butuhkah kamu tentang ihsan, atau pernah nggak kamu bertanya ini syariat ini ada nggak sisi batiniahnya ibadahnya selain dari yang gerakan ini. Pernah nggak seseorang tuh bertanya seperti itu katanya? Pernah nggak dapat pertanyaan itu di dalam dirinya? Kalau kita melakukan ibadah hanya syariat saja, hanya kulit luar saja, sementara nanti ada beberapa kasus bahwa orang-orang menjalani syariat-syariat itu banyak mereka ternyata melenceng dari yang sebenarnya Nabi maksud, esensi saripati dari ibadah, saripati dari apa yang dimaksud Allah ibadah tersebut, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata kebanyakan orang keliru dalam hal ini. Pernah nggak seseorang di antara kamu atau di antara kita bertanya kepada dirinya tentang ihsan ini? Bada'an wada'ana Rasulullah SAW, setelah Rasulullah itu menjelaskan, meletakkan dasar tersebut, ya. Setelah Rasulullah memancangkan apa itu ihsan, amama haqiqati kullin minal iman wal islam, setelah Rasulullah mengupas soal iman dan Islam. Di sini kalimatnya iman dan Islam dulu, karena memang kalau hadisnya di dalam hadis Bukhari, di sini, ya, kitab hijau nih. Dalam hadis Bukhari saya lihat ternyata hadisnya memang iman dulu baru ihsan, iman dulu baru Islam, ya kan? Kan hadisnya begini. Jadi Jibril datang menyerupai seorang laki-laki, kata Umar bin Khattab, kami ada melihat seorang laki-laki, kepalanya botak, rambut matanya bening, ya, kebiru-biruan atau kehijau-hijauan, rambutnya kepalanya nggak ada, rambutnya nggak ada, begitu maksudnya. Kepalanya botak, bajunya bersih sekali, giginya putih sekali. Seakan-akan ini orang
nggak pernah jalan kemana-mana, nggak dari mana-mana, nggak dari jalan jauh, tapi ini orang nggak pernah di antara kita ini. Kita baru tumben lihat, ternyata itu adalah Jibril. Di sini dikatakan amama haqiqati kullin minal iman wal Islam. Setelah Nabi menjelaskan iman dan Islam. Memang hadisnya itu iman dulu baru Islam. Sementara kita kalau belajar di fikih dasar tuh Safinah nih, itu kan kita pertama rukun Islam baru rukun iman. Bang baru ingat kan? Rukun Islam baru rukun iman, ya kan? Islam dulu, syahadat, sholat dan sebagainya baru, kemudian rukun iman baru ihsan gitu kan. Tapi di sini pertanyaan Sya'albuti ternyata iman dulu dan Islam, karena beliau ini ahli hadis, ya. Ahli hadis selalu berkata sesuai dengan susunan hadis. Dan memang hadisnya saya sudah cek tadi siang di dalam kitab Sahihul Bukhari tentang iman, itu ternyata memang hadisnya sebagian riwayat, enggak semua ya. Sebagian riwayat itu iman dulu, Nabi jelasin iman dulu baru Islam, habis itu Nabi jelasin ciri-ciri kedatangan hari kiamat, ya. Atau tanda-tanda hari kiamat, kemudian terakhir Jibril tutup dengan pertanyaan mahwal ihsan, wa mal ihsan. Wa hal tasa'ala wa hal tasa'alna an mauqil ihsani. Dan juga pernah enggak kita ini bertanya-tanya, ya, sama maknanya dengan yang tadi. Yang tadi pernah enggak seseorang bertanya kepada dirinya, di dalam dirinya pernah enggak menemui pertanyaan gitu. Kalau ini sekarang wahal tasa'ana, pernah nggak kita berpikir-pikir, bertanya-tanya an mawqil ihsan, tentang bentuk ihsan, tentang pentingnya ihsan, tentang pancangnya ihsan, akarnya ihsan, wa an wazifatihi, dan bagaimana pentingnya ihsan, bagaimana kerjanya ihsan itu, ya. Ba'da wujudi kullin minal Islam wal iman, setelah kita ini jelas nyata punya dasar Islam dan iman. Seseorang itu sudah Islam, kemudian seseorang itu sudah iman. Beda nih ya, Islam sama iman beda nih. Ya, jadi orang-orang yang KTP-nya Islam, kemudian ibadahnya mereka masih kasal, masih malas, atau ibadahnya masih juhudan, masih menentang, masih susah begitu ya. Diajak ibadah masih susah. Mereka tuh belum beriman, tapi mereka Islam. Ada tuh di dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan kepada orang Badui begini, katakanlah kepada orang Badui bahwa walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kalau orang Badui itu berkata kami beriman, kata Allah, katakanlah hai Rasulullah, bilang ke orang Badui itu, orang-orang Badui, orang-orang gurun, kalian itu belum beriman, akan tetapi katakanlah kami berislam. Jadi beda tuh. Jadi ternyata Islam dan iman tingkatannya, iman lebih tinggi, lebih dalam. Kalau orang sudah Islam, itu bahasa Islam itu seakan-akan dulu Allah nyindirnya itu mereka Islam karena mereka takut sama Nabi, takut diperangin, takut nggak dapat jatah begitu, takut nggak dapat bansos kalau sekarang, paham nggak? Nah, jadi mereka takut diperangi sama Nabi karena mereka kelompoknya lemah, mereka orang kampung, maka mereka sama Allah begitu mereka mengatakan amanah, kami beriman, Allah disepelein. Kalian tuh belum beriman, kalian tuh baru masuk Islam, karena kalian juga masih karena takut gitu. Karena takut diserang sama Nabi. Nah, kata Allah, katakanlah kepada orang Badui itu bahwa bilang aja Islam belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kenapa? Karena iman itu belum ada di hati kamu. Tuh Allah tuh. Ketika menggambarkan orang Badui. Begitulah kita sekarang. Banyak nggak orang begitu? Islam KTP-nya ngaku Tuhannya Allah, ngaku Nabi Muhammad. Ya pokoknya Islam lah. Kalau dibilang bukan Islam marah pasti. Tapi disuruh sholat kagak ada yang mau gitu. Nongkrongnya di masjid, tiap hari ngomongin orang gitu kan, kerja nggak kenal ibadah, nggak kenal berdoa. Begitu ada masalah baru manggil Allah. Islam kebanyakan nanti dibahas nih di sini. Betapa pentingnya seseorang yang sudah Islam dan iman itu punya ihsan. Pokoknya orang kalau nggak punya ihsan, kalau nggak punya perasaan diawasin Allah, pokoknya nggak jelas ibadahnya, paham nggak? Orang kalau udah nggak punya perasaan merasa diawasin Tuhan, udah pasti ibadahnya itu kosong melompong. Nggak ada maknanya, dan ibadahnya akan rusak, udah pasti. Kenapa? Karena ibadahnya tidak didasari dengan rasa cinta, dengan dasar pergerakan yang berasal dari ihsan tadi. Jadi ihsan itu diibaratkan nanti bahan bakar di sini. Setelah adanya Islam dan iman, pernah nggak kita ini penting merasa bertanya-tanya bahwa kita ini butuh ihsan, ya? Butuh bentuk ihsan, dan bagaimana sih ihsan itu bekerja di dalam diri kita, ya? Bisa menggerakkan Islam dan iman itu, bisa menggerakkan badan kita itu. Bagaimana fungsinya ihsan itu dalam terhadap dua Islam dan iman tadi?
inna sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sirata ashabihil baradatil kiram yabruzu atau yubrizu kullun minhuma wajhal hajati ilal ihsan. Kata Syekh Al-Buti, sesungguhnya perjalanan Nabi, kisah Nabi dan kisah sahabat-sahabat al-bararatil kiram, sahabat-sahabat yang baik dan mulia, itu mereka menampakkan di dalam kehidupan itu wajhal hajati ilal ihsan, yaitu bentuk betapa butuhnya ihsan itu. Jadi Nabi dan para sahabat sebetulnya, ya ini kalau bahasa kasarnya orang sekarang begini, emang tasawuf itu kagak ada zaman Nabi, tapi hidup Nabi itu udah tasawuf. Paham nggak begitu? Paham nggak? Nah, jadi bukan soal namanya tasawuf itu baru, tapi ajaran tasawuf itu hal yang udah lama gitu. Cuma namanya doang baru. Jadi kita jangan ribut urusan nama, kata Syekh Al-Buti ini begini. Sebelumnya dalam mukadimah sebelumnya. Dan dia sudah berjanji kemarin kan, minggu kemarin, bahwa beliau nggak akan ngomongin masalah tasawuf lagi. Oke lah, bahasa tasawuf kita hapus, kita ngomongin ihsan. Dan juga Syekh Ibnu Athaillah juga nggak pernah nyebut-nyebut masalah tasawuf. Toh namain tasawuf juga itu nama yang nggak jelas sebetulnya, karena kan tasawuf itu banyak perbedaan. Bahkan di kalangan sufi sendiri, mereka banyak yang nggak tahu penamaan tasawuf itu asal dari mana. Dan itu benar, orang Wahabi itu ngomong benar, bahwa orang-orang tasawuf itu dasarnya lemah. Kenapa? Dari namanya aja mereka nggak tahu namanya apa. Nasaw itu asalnya apa gitu. Tasawuf itu kan diambil dari kata suf. Suf itu adalah kain wol, kain kasar. Jadi ciri-cirinya orang dulu tasawuf itu adalah orang-orang yang selalu pakai kain kasar, simbol zuhud terhadap dunia. Mereka rajin puasa, sholat malam, pakai baju yang kasar, tidurnya nggak di rumah gitu kan, jarang bergaul sama masyarakat luas begitu. Mereka ibadah kepada Allah, itu gambaran tasawuf. Kemudian lama-kelamaan itu menjadi sebuah istilah. Orang-orang yang zuhud dalam urusan dunia, yang mementingkan agama ketimbang urusan dunia, itu orang-orang tasawuf. Jadi dasar namanya lemah, tapi isi ajarannya kuat. Dan itu udah ada zaman Nabi gitu. Bahwa perjalanan Rasulullah dan perjalanan sahabat-sahabat yang lain itu menggambarkan betapa ihsan itu hidup di alam mereka tuh hidup. Ada suatu kisah luar biasa begini, zaman Nabi itu orang pada kelaparan. Ada suatu masa di mana orang itu kelaparan, makanan susah waktu itu, karena memang mereka diboikot gitu ya, Islam ini masih lemah. Sampai begini, ada kejadian sore-sore ada seorang sahabat yang agak mampu sedikit ngirim makanan ke tetangganya. Terus tetangganya saking ihsannya nih, saya lapar baru seharian belum makan, saya takut ada tetangga saya yang 2 hari 3 hari belum makan, saya kasih ke tetangga saya, mungkin dia lebih butuh. Tetangganya yang samping mikirnya begitu juga, butuh, sampai balik lagi tuh makanan ke pemberi pertama. Zaman sahabat Nabi sampai kayak gitu. Nah, inti ajaran ihsan tuh supaya kayak gitu maksudnya. Dan banyak lagi dalam hal itu ya, banyak hal lagi. Kayak contohnya Nabi nggak mengeluh masalah kelaparan ya. Ketika Nabi menggali parit, Nabi mengganjel dengan 3 batu. Ciri khasnya kalau udah 3 batu berarti udah seminggu, karena 1 batu itu mewakili 3 hari. 1 batu itu 3 hari, 2 batu berarti 6 hari. Kalau udah 3 hari paling nggak seminggu atau 10 hari. Ketika Nabi lagi gali parit, kedengaran ketak-ketak teperot. Ternyata pas dibuka sama sahabat Nabi, ya Rasulullah, itu ada 3 batu, berarti kalau 10 hari nggak makan. Betul. Yaudah ya Rasulullah, saya undang makan, tapi saya cuma punya gandum, udah mau basi lagi. Ini lagi perang azab nih, perang sekutu yang disebut perang Khandaq, lagi gali parit, lagi menghadapi Yahudi di belakang dan di depan menghadapi orang yang mau nyerang. Itu udah serba salah waktu itu. Pokoknya perang urat saraf yang nggak perang tapi capek waktu itu, gara-gara gali parit berbulan-bulan. Terus sahabat itu bikinin gandum. Nabi emang dasar Nabi orang baik, dia nggak mungkin makan sendirian, diajak tuh sahabat-sahabat deketnya. Sahabat-sahabat deket kagak tega juga ngajak yang lain. Akhirnya jadi banyak, paham nggak? Akhirnya cuman sedandang. Nabi sendokin pertama. Nabi ngambil sendok, disendokin sama Nabi. Semua sahabat yang nyendokin Nabi. Itu kira-kira sekitar 1000 pasukan perang. Itu cukup 1 dandang pakai tangan Nabi. Dan itu ada kejadian pada saat perang Khandaq juga, kejadian bahkan dalam ilmu fikih dibahas begini. Air itu sumbernya ada 2, langit dan bumi.
Dari langit itu ada 3, dari bumi ada 4. Itu air yang disebut tahurun, air yang suci, mensucikan, bisa dipakai buat bersuci. Kan ada 7 sumber. 7 sumber itu yang 3 dari langit, yang 4 dari bumi. Itu ada dalam ilmu fikih. Dan ada dalam ilmu fikih juga ada sebuah syair mengatakan sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Tapi air yang lebih baik dari air Zam-Zam hanyalah air yang keluar untuk pertama kali dan tidak pernah terjadi lagi untuk terakhir kali, yaitu air yang keluar dari sela-sela jari Nabi. Ketika orang pada kehausan, kejadian itu juga habis makan gandum, ya, orang pada kehausan, kemudian Nabi ada air cuma sewadah, sebaskom, kemudian Nabi celupin tangannya di situ. Itu orang ribuan pasukan ngambil, airnya nggak berkurang. Ya, itu keluar dari jari-jari Nabi. Sampai ada qasidah di dalam qasidah Darul Islah itu yang dibaca sama Guru Zaini. Itu ada qasidah itu orang-orang salawatan pasti tahu tuh. Itu qasidahnya min usbu'aihi fara wal jaishu bil madadi Allah Allah. Itu ada di qasidah. Itu orang-orang salawatan tahu itu. Tapi nggak tahu mereka tahu artinya apa kagak itu. Jadi joget-joget doang nggak tahu artinya. Makanya cinta ke nabinya nggak nambah. Padahal kalau kita lihat ilmu-ilmu yang setiap hari kita baca syariat itu bahasa-bahasa sebenarnya dalam, karena kita nggak paham, kita nggak pernah menjiwai. Ada qasidah tuh judulnya Ya Sayyidi Rasulullah khudh biyadi. Ya Sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi mali siwaka. Boleh nanti cari di YouTube. Judulnya Ya Sayyidi Rasulullah khudh biyadi. Enak salawatnya. Itu menceritakan tentang kemuliaan Nabi. Min usbu'aihi fara. Jadi itu keluar dari sela-sela Nabi itu air. Fara wal jaishu bil madadi. Maka pasukan perang itu bisa minum sepuas hati mereka. Jadi dari sela-sela jari Nabi itu keluar air. Dan itu air terbaik di muka bumi. Keluar untuk pertama kali dan tidak pernah keluar untuk terakhir sekali-kalinya kejadian itu. Pada saat perang Khandaq atau perang Ahzab. Itu bagaimana orang bisa kayak gitu kalau bukan dari ihsan. Mereka mementingkan orang lain daripada diri sendiri, ya, walaupun dirinya hampir terbunuh. Padahal kalau dalam ilmu fikih harusnya kan kita mentingin diri sendiri dulu. Tapi kalau sudah tasawuf hukumnya udah beda. Tasawuf itu pokoknya ilmu hati, ilmu tawakal, ilmu sabar, ilmu nggak tega, itu tasawuf udah. Ya. Kalau kata Syekh Hisham Al-Kabani waktu di Darul Islah, dia ngomong kita ini para sufi itu tempat sampah, tempat orang meludah, buang sampah, buang kotoran, buang tai, kata Syekh Hisham. Jadi kita mau ngomong apa aja salah udah. Orang sufi itu begitu. Mau ngomong apa aja pasti salah, tapi orang-orang yang bisa melihat cahaya kebenaran pasti menganggap ini adalah kebenaran sejati. Namanya juga al-insan. Insan apa sih? Al-insan man kanat mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawiyatuhu masawiyah. Itu Syekh Ibnu Athaillah atau Imam Ghazali mendefinisikan siapa sih manusia? Manusia adalah al-insanu man kanat mahasinuhu masawiyah. Manusia itu adalah orang yang kebaikannya aja keburukan. Bagaimana enggak dia keburukannya dianggap sebagai keburukan? Dia berbuat baik aja sama orang dianggap buruk. Itu manusia. Jadi jangan berharap jadi manusia selalu dibenerin orang. Yang namanya manusia adalah orang yang selalu kebaikannya itu dipandang salah. Bagaimana tidak kesalahannya dipandang sebagai kesalahan, ya udah pasti salah. Wa yubrizul mawqi' alladhi yushghiluhu al-ihsan baina qutbay kullin minal islam wal iman, atau baina qutbay kullin minal islam wal iman. Jadi kehidupan Nabi dan kehidupan sahabat itu menampakkan yaitu suatu bentuk al-mauqi, suatu bentuk, suatu sikap, suatu kehidupan alladzi yushghiluhul ihsan, yang mana mereka disibukkan dengan si ihsan ini. Dengan sebab ihsan itu timbul kejadian-kejadian semacam itu. Baina khutbai kullin minal islam wal iman, yang mana ihsan itu adalah berada di ujungnya Islam dan iman. Jadi setelah orang memahami Islam dan iman, menjalani sepenuh hati setiap kehidupannya Islam dan iman, maka itu akan muncul di ujung-ujungnya itu antara Islam dan iman, yaitu ihsan. Itu harus tampak itu. Ya. Kalau orang Islam dan iman yang nggak menampakkan ihsan, berarti dia ada kesalahan di situ. Maksudnya begitu. La siyama ladal muqaranata
ladal muqaranati baina hayati Rasulillah wa hayati ashabihi min janibin wa hayatina nahnu muslimin wal mu'minin aidan min janibin akhar. La siyama lebih-lebih lagi ya. Lebih-lebih lagi kalau dibandingin kehidupan Nabi dan para sahabat, begitu juga dibandingin kita kehidupan muslimin dan mukminin sekarang katanya. Jadi kita dan muslimin sekarang ini, para ulama dan jamaahnya itu nggak jauh beda sama Nabi sama jamaahnya, sama Nabi sama para sahabatnya. Kalau Nabi sama para sahabatnya ada kejadian kayak gitu, harusnya kita juga orang sesama mukmin ada kejadian yang sama seperti itu. Maksudnya kita harus bisa niru kejadian-kejadian luar biasa, kejadian-kejadian superhero pada zaman Nabi itu kita harusnya bisa nyontoh, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itu uswatun hasanah, siapa yang bisa mempelajari itu dari Rasulullah? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Hanya orang-orang yang punya pikiran visi misi itu ke akhirat, nggak cuma mentingin urusan dunia, pikirannya cuma akhirat doang. Padi yang dipikirin, kalau kata Pak Agus padi, rumput insya Allah ngikut. Kalau tanam rumput nggak mungkin ada padi, mustahil. Ada kelabang kali begitu. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, orang-orang yang bisa mencontoh Nabi secara mutlak, secara murni, itu hanya orang-orang yang punya pikiran yaumal akhir. Liman kana yarjullah, hanya orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhirat. Ya. Di dalam surat apa itu disindir lagi tuh, di dalam surat Al-Hasyr. Dalam surat Al-Hasyr itu ada pokoknya begini lil muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu. Jadi begini. Jadi orang-orang Ansor itu mementingkan sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah. Bahkan orang Ansor itu sendiri walau kana bihim khososa, walaupun mereka punya kebutuhan darurat, tapi mereka enggak yusiruna ala anfusihim. Mereka itu melebihkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Walau kana bihim khososa, walaupun mereka punya urusan darurat. Kayak tadi masalah makanan, barangkali tetangga saya lebih butuh. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kata Allah. Siapa orang yang bisa mengeluarkan kekikiran, rasa pelit, bakhil dari dalam hatinya mementingkan orang lain, ulaika humul muflihun, itu orang beruntung, kata Allah. Orang yang hatinya enggak pelit, bisa mengeluarkan penyakit pelit di dalam hatinya, orang yang beruntung, kata Allah. Itu dalam surat Al-Hasyr. Salah satu bentuk penyakit hati kan pelit ya, kikir ya. Takut hartanya itu berkurang, habis gitu kan. Bisa nggak dia mementingkan, apalagi dalam kondisi kayak gini, bisa nggak dia fisara wa dharra, yunfikuna fisara wa dharra, mereka menafkahkan di jalan Allah fisara wa dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, kalau lapang mungkin orang sedekah, tapi nggak juga sih, kadang-kadang orang lagi sempit rajin sedekah karena berharap Allah mau balas begitu ya. Giliran lagi kaya lupa. Banyak juga yang kayak gitu, nggak mesti ya. Tapi pokoknya kalau orang ihsan tuh pasti punya karakter khusus, istiqomah. Dia pasti istiqomah. Ya kan? Kan ada doa tuh. Doa kalau orang baca Yasin tuh habis malam Jumat, coba tanya tuh, doa Yasin apa tuh? Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi khairin wa afiyah ya arhamar rahim. Itu sering dibaca di Nurul Ikhlas. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran batin. Ya Allah, berikanlah kami itu kesempurnaan meniru Nabi, zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin. Fi khairin wa afiyah, dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita diberi sama Allah kesanggupan meniru Nabi zahir dan batin. Enggak cuma zahir, enggak cuma syariatnya doang, sembahyangnya doang, tapi batinnya. Penyakit hati yang di sini disebut bawatinul itsm, yang disebut pangkalnya dosa, ya. Dosa yang batin, dosa yang ada di dalam perut, ya. Dalam perut itu keserakahan, pelit, rasa takut, pengecut dan lain sebagainya. Pokoknya kata Syekh Al-Buti nggak ada bedanya zaman Nabi sama sahabat sama zaman kita sekarang. Ke zaman Nabi itu nggak ada bedanya, nggak ada perbedaannya. Kan Allah yang bilang wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu setiap hari kami putarkan di antara manusia. Paham nggak? Jadi zaman itu walaupun setiap hari berubah, kehidupan tuh nggak ada yang berubah. Gitu-gitu aja. Karakter orang, misalkan Allah bikin karakter orang tuh 100 karakter, nggak akan berubah setiap saat. Pasti ada orang model begitu. Makanya kita suruh nyontoh Al-Quran, ya kan. Orang yang begini kayak Fir'aun, orang yang begini kayak Nabi Musa, orang yang kayak begini kayak Nabi Yusuf, orang yang begini kayak Zulaikha, gitu kan. Bandingan-bandingan apa? Ya.
faqsusil qasas la'allahum yatadzakkarun. Bacakanlah mereka kisah-kisah para nabi supaya mereka berpikir, supaya mereka ngambil pelajaran. Kenapa? Karena yang namanya karakter orang dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, dari abad ke abad, nggak ada yang beda, sama. Cara menaklukkan wanita ada di Al-Quran, begitu. Cara menaklukkan wanita kayak gini, kayak Nabi Yusuf, pura-pura lari dulu. Ujung-ujungnya jadi bininya kan, gitu. Padahal Nabi Yusuf itu udah pengen loh. Udah pengen Nabi Yusuf itu. Walaula ra'a burhana rabbih. Saya pernah baca tuh tafsir Jalalain. Jadi Nabi Yusuf itu udah pengen. Udah naik juga. Jangan dipikir kayak kiai-kiai ngomong Nabi, nggak mungkin Nabi itu. Jadi Nabi Yusuf beda sama kita. Kalau kita mah enggak. Nabi Yusuf juga pengen. Siapa yang nggak pengen? Orang ditutup pintu, semua pintu ditutup, pengawal nggak boleh jaga. Zulaiha pakai baju sutra terbaik, yang bahkan sutra itu belum pernah dipakai di hadapan suaminya, belum pernah dipakai di sutra terbaik, tertipis. Bisa dibayangin nggak? Terbaik, tertipis, pakai parfum terharum, belum pernah dia dandan seindah itu di hadapan suaminya. Al-Aziz, waktu itu Al-Aziz itu gubernur Mesir, dibuka pakaiannya di hadapan Nabi Yusuf udah pengen. Allah yang bilang pengen, bukan saya yang ngomong. Itu kalau kiai-kiai ngomong kan bilang kalau kita mau beda sama Nabi Yusuf kan gitu. Nabi Yusuf biar ditelanjang bidadari nggak bakal ngelirik. Kalau kita kan kayak gitu ya. Kalau kita malah nyari demen kan gitu. Nah kan Nabi Yusuf manusia juga, dia pengen pada saat itu udah syahwatnya. Dan Zulaikha juga qad syaghafaha hubba. Jadi itu cintanya kepada Nabi Yusuf udah sampai ke ubun-ubun, udah kepengen, dua-duanya udah pengen. Tapi Nabi Yusuf walaula ra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf ketika pengen syahwatnya naik, dia melihat tanda dari Allah. Dalam tafsir Jalalain saya baca ternyata dia melihat ada sosok bapaknya Nabi Yakub menampakkan diri di hadapan dia ingat bapaknya. Begitu dia lagi mau menggauli Zulaikha, dia ingat bapaknya. Paham enggak? Ya Allah, dulu saya sama bapak disayang, begitu kan? Sampai saya melihat tanda dari Allah, bermimpi ada 11 bintang dan ya kan? 11 bintang lah pokoknya. Mereka sujud kepada saya semua, kata Nabi Yusuf kepada bapaknya dulu kan. Terus saya dibuang ke sumur, terus saya jadi budak, terus saya sampai sekarang ini semua karunia dari Allah. Tuh ihsan, paham nggak? Menyadari karunia dari Allah itu ihsan sebenarnya. Anta budallah ka'annaka. Pada saat itu Nabi Yusuf belum sampai pada tingkat ibadah, dia melihat Allah belum, dia masih merasa Allah mengawasi dia. Ini yang tingkat kedua yang ya lumayan bagus, emang harus kayak gitu. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu walaula ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena dia melihat sosok bapaknya, kemudian bapaknya itu datang menghampiri dia, mukul dadanya Nabi Yusuf, hilang tuh syahwat itu, paham nggak? Jadi kayak kita lagi melamun gini, bang, langsung buyar. Iya lagi ngelamun jorok, kalau kata Sadagil bejok, bengong jorok. Apa kalau kata Sadagil bejok, bengong jorok. Lagi bengong jorok tiba-tiba dipukul sama teman kan kagak enak, bengong aja lo. Kira-kira gimana tuh? Itu hidungannya langsung terasa panas kayak orang bersin kan? Karena kaget. Nabi Yusuf ketika syahwatnya memuncak, ubun-ubunnya mulai naik, mulai dadanya mulai berdegup, udah kepengen banget, udah berdua, udah harus jadi. Tiba-tiba Nabi Yakub datang. Dalam bayangan Nabi Yusuf, pandangan Nabi Yusuf, Nabi Yakub datang mukul dadanya Nabi Yusuf. Deb. Uzkurullah, ingat Allah. Kaget Nabi Yusuf. Akhirnya dia lari. Nah itu kita harus punya kayak gitu. Jadi bukan berarti kita alim, nggak usah, bukan. Tapi ketika kita memandang, bisa nggak kita melihat ro'al haq, bisa nggak kita melihat hakikat itu, bahwa yang kita lihat paha bening itu sebenarnya adalah tulang yang dibungkus dengan daging, paham nggak? Yang kayak gitu-gitulah pokoknya ihsan tuh. Minal ma'lum anna arkanal iman innama tagharusu yakinan fi turbatil aql. Nah ini bahasanya agak-agak akademis, agak-agak puitis ya. Emang Syekh Al-Muti ini orang akademis, orang luar biasa. Bahasanya sangat fusah, sangat bagus. Ini bahasa kiasan. Begini, minal ma'lum, bahwasanya diketahui anak arkanal iman, bahwasanya rukun iman itu innama tagharusu yakinan fi turbatil aql. Bahwasanya rukun-rukun iman itu menanamkan rasa yakin di dalam tanah akal. Tanah akal itu diibaratkan lapangan. Nama Syekh Al-Muti ini diibaratkan lapangan, kemudian iman itu seperti pupuk, paham nggak? Jadi orang yang punya iman minimal percaya terhadap rukun iman tadi itu yang 6, yang kalau anak SD ada 6 begitu, itu kan pelajaran SD ya, ada 6. Paling nggak dia tahu teori aja dulu. Iman apa tuh rukun iman? Oh rukun iman percaya pada Allah, malaikat, kitab Allah, ya kan, pada Rasul, hari kiamat, qada dan
Qadar minimal teori dah dulu. Itu aja kata Syekh Al-Buti itu bisa menanamkan rasa yakin di dalam tanah akal. Jadi akal itu diibaratkan lapangan, ya rukun iman itu ibarat pupuk. Jadi anak-anak kecil juga harus dipupuk yang namanya iman kepada Allah. Fi hinin anna arkanal islami sulukun yastabighu bihil kiyanu wal a'dha. Jadi di suatu sisi di mana bahwasanya rukun Islam itu suatu jalan, yastabighu bihil kiyanu wal a'dha, yang mana anggota badan, keadaan kita, gerak-gerik kita semuanya itu Islam itu pokoknya Islam itu suatu didikan, suatu celupan, pakai uslubnya sibghah, pakai uslub sibghah. Ada ayat begini, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Itu diartikan tuh celupan itu begini, kayak orang ngewantek, tahu nggak ngewantek? Nah, orang ngewantek itu kan lepisnya udah pudar terus dicelup pakai air pewarna supaya bening gitu kan. Nah, itu ada ayat sibghatullah, celupan Allah. Siapa yang lebih bagus celupannya selain celupan Allah? Maksudnya didikan siapa yang terbaik kalau bukan didikannya Allah. Kayak Nabi ngomong adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku mendidikku maka sebaik-baik didikan adalah didikanku, kata Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini Syekh Al-Buti pakai istilah sibghah, celupan. Jadi begini, rukun iman itu kan menanamkan keyakinan di dalam akal. Ya, karena orang disugesti harus percaya kepada Allah, bahwa Tuhan itu ada. Nggak mungkin segala sesuatu yang udah jelas begini, ini jelas bunyinya aja ada. Masa ini lahir dari ketiadaan? Masa nggak ada yang nyiptain? Nah, paham nggak? Itu perlu orang itu ditanamin kayak gitu. Dan Islam tadi, rukun Islam yaitu sholat, puasa, zakat, itu celupannya, metodenya, paham nggak? Paham nih maksudnya? Ya, jadi iman itu tanamannya, pupuknya, perasaannya, sugestinya. Islam itu bagaimana menjalankan sugesti itu. Lu percaya sama Allah, ya lu sholat, paham nggak? Nah, percaya sama takdir, percaya sama pokoknya gitulah. Pergi haji, puasa, itu semua didikan daripada iman, gitu. Ya, gambarannya kayak gitu. Ini pakai bahasa puitis, soal saya juga bingung ngejelasinnya kayak gimana. Pokoknya rukun iman dan Islam tidak bisa terpisahkan. Paham nggak? Orang harus percaya kepada Allah, percaya kepada yang Allah katakan di dalam Al-Quran itu, percaya kepada kitab, percaya kepada seluruh kitab, para nabi, para malaikat, itu harus percaya. Kemudian dari kepercayaan tersebut tadi perlu ada didikan, perlu ada celupan, yaitu caranya dengan rukun Islam. Paham? Percaya sama Allah berarti syahadat, ya, ngerti nggak? Nah, percaya sama Allah berarti sholat, puasa, zakat, karena ada yang ngawasin, ada malaikat, ada nabi yang punya syariat, kan gitu. Paham nih kesini nih, ya. Nah, ihsan itu di mana tempatnya nanti dijelasin. Walakin fama huwa salakul ladzi yunqilu shihnatal yakini al-aqliyyi quwwatan dafi'atan ilal a'dha wal kiyanil jasadi. Nah, gini sekarang. Tadi kan udah Islam dan iman. Sekarang ihsan itu di mana? Begini. Walakin fama huwa salak allazi yunkilu shihnatul yakin al-aqli. Sekarang begini. Oke lah, Islam dan iman sudah masuk akal. Terus apa yang bisa mendorong keyakinan yang ada di dalam akal dan mendorong badan jasad kita nih, mendorong anggota badan supaya bergerak menjalankan iman tadi? Paham gak nih pertanyaan saya? Walakin akan tetapi, kata Syekh Al-Buti, kamu tadi udah ngomongin iman dan Islam. Walakin akan tetapi masih ada satu nih, berarti kan ada PR nih, yaitu ihsan tadi yang lagi dibahas. Walakin akan tetapi, kata Syekh Al-Buti, terus jalan apa yang bisa memindahkan syihnata? Saya lihat di kamus syihnatan itu fil fulkil mashhun, kapal yang penuh dengan muatan. Jadi syihnatan itu diibaratkan barang, ibaratkan peti kemas yang isinya barang kosmetik atau emas batang apa aja lah, paham nggak? Nah, itu diibaratkan yakin ini akal kita diibaratkan perahu, dan perahu itu ada muatannya.
yaitu keyakinan, ngerti kan? Nah, akal yang nggak punya keyakinan berarti perahu kosong, perahu rusak, paham? Kontrakan yang nggak berpenghuni, paham gak nih? Itu pakai syihnah, pakai kalimat syihnah, pakai uslubnya syihnah. Syihnah saya lihat di kamus ternyata tuh barang yang ada di kapal, muatan. Tahu muatan? Pasir yang ada di truk, batu bara gitu, paham gak? Maksud pertanyaannya begini. Terus kalau sudah iman dan Islam, suatu metode apa yang bisa menggerakkan keyakinan akal tadi, kuwatan dafiatan, berbentuk sebuah kekuatan yang menjadi motif untuk bergerak kepada a'dha, kepada anggota badan, walqiyanil jasadi, dan bisa menggerakkan anggota badan supaya benar-benar ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu. Itu metode apa yang mampu, yang sanggup menjadi pendorong, menjadi bahan bakar, bisa menggerakkan orang ibadah tanpa diperintah, dengan kesadaran bahwa dia adalah seorang hamba. Itu apa? Apa cukup dengan Islam dan iman? Cukup dengan iman, cukup dengan Islam. Nggak perlu ada metode, nggak perlu ada salak, nggak perlu ada suluk. Suluk itu cara jalan, thariqat. Kenapa nggak perlu kata Syekh Al-Buti? Paham gak nih? Nah, itu kan dia, kenapa dia ngomong begini? Karena kan sebelumnya tadi saya bilang, nanti kamu akan menemukan orang-orang berkata kalau belajar al-hikam itu kepada tasawuf. Tasawuf itu nggak ada, paham nih? Bid'ah, sesat, Pak. Itu dia ngejawab begini, masih panjang ini ceritanya ini. Ya, dan saya juga jelasinnya harus pelan-pelan biar paham. Karena pemirsa kita banyak. Mereka pengen kejelasan begini kan, al-hikam ini kan sebuah kata-kata, tapi orang kadang-kadang ngejelasinnya ya udah kata-katanya doang gitu, dan itu udah langsung celuk begitu aja tasawuf. Syekh Al-Buti ini menjelaskan supaya orang bisa menerima al-hikam tuh mendunia, paham nggak? Jadi jasanya besar banget Syekh Al-Buti. Seorang kata dia kagum banget gitu. Saya nggak punya kitab buku saku yang kecil, isinya sedikit, tapi bisa mendunia, nggak ada lagi selain al-hikam Ibnu Athaillah. Makanya dia ngebela segitunya. Dia kagum dengan itu. Dan orang di Al-Azhar banyak mendapat futuh dari Allah, jalan dari Allah, setelah mereka mensyarahkan, menulis, menukil, mengkaji al-hikam Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena al-hikam Ibnu Athaillah adalah saripati kitabullah wa sunnati Rasulullah. Kemarin tuh dia dijelasin kayak gitu. Makanya dia ngebahas sedemikian. Sekarang kita nanya dah ke diri kita, kan tadi fahal sa'ala ahaduna nafsah, ya kan? Sekarang tanya dah sekarang nih, coba pikir. Iman dan Islam cukup. Sementara iman baru bentuknya keyakinan, sugesti. Kemudian Islam adalah cara menjalankan sugestinya. Paham nih? Supaya sugestinya jalan terus, seperti sepeda, jalan terus, abis diputar sekali putar jalan nggak soak kakinya, supaya hidup terus, nyala terus, besok dipanasin nyala lagi, besok dipanasin nyala lagi. Supaya begitu bagaimana? Nah, perlu ihsan, kesadaran bahwa kita melihat Allah atau kita dilihat Allah. Itu penting, perlu katanya. La'allaka taqul, kata Syekh Al-Buti, kamu boleh saja ngomong begini, kata Syekh Al-Buti. Ini penting nih. La'allaka taqul, mungkin kamu bisa ngomong begini. La hajata ila hadzal salak. Wah, enggak perlu kayak gitu. Enggak perlu jauh-jauh ke situ, gitu. Paham? Enggak perlu bertasawuf, enggak perlu keyakinan kayak gitu. Fayaqinul aqli bi amrin ma. Yang namanya orang udah akalnya udah yakin, enggak perlu apa-apa lagi. Orang udah yakin, udah beriman kepada Allah, enggak perlu pakai. Ya mereka pasti sholat lah. Paham nih? Itu kata Syekh Al-Buti, lo boleh ngomong begitu. Silahkan kamu ngomong begitu. Ini mau dihajar nih misalnya Syekh Al-Buti, mau dibantah. Yakfi wahdahu hafizan ila suluki al-munasab lahu. Yang namanya orang akalnya sudah yakin itu cukup menjadi penggerak kepada jalan yang disandarkan kepada iman dan Islam tadi. Orang kalau akalnya udah yakin masa ia nggak ibadah, katanya. Paham gak nih? Kata Syekh Al-Buti, lo boleh ngomong begitu, silahkan. Nggak salah ngomong gitu. Paham gak? Itu pertanyaan, itu hamparan dari Al-Buti, tantangan dari Al-Buti buat kita. Kamu boleh saja ngomong gitu, kamu boleh saja ngomong, kan udah punya iman, dia tinggal ngejalanin syariat Islam lah. Ngapain pakai tas suluk-suluk segala, ngapain pakai suatu didikan, suatu thariqat, nggak mungkin. Orang yang udah punya iman pasti ibadah. Oke, silahkan boleh ngomong gitu.
ghairu anna hadha tasawwura batilun minan nahiyatil ilmiyah. Kata Syekh Al-Buti, akan tetapi gambaran semacam itu, pikiran semacam itu rusak, batal di dalam sisi ilmiah. Menurut ilmiah, menurut ilmu yang benar, menurut orang alim, menurut orang ilmu, menurut ilmu yang sebenar-benar-benarnya, itu salah cara mikir kayak gitu. Paham nggak? Wa huwa batilun ala sa'idil waqi'id daimil mar'i. Kata Syekh Al-Buti, kenyataannya itu salah sepanjang yang terjadi selebar zaman ini. Ad-daimil mar'i, sepanjang yang telah terjadi, yang kamu lihat, yang kamu pandang di dunia ini, sepanjang itu, semua masyarakat, semua orang kamu lihat, mereka udah iman kepada Allah, udah Islam, udah. Tapi mereka udah punya kesadaran ihsan itu, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Apa iya orang semua begitu? Ini istifham inkari, pertanyaan tapi jawabannya udah pasti begitu, udah pasti enggak. Paham nggak? Kata Syekh Al-Buti, gambaran semacam itu batil, rusak. Batilun ala sa'idil waqi', itu sudah rusak, terbantahkan dengan fakta fenomena yang terjadi ad-daimil mar'i, yang terjadi sepanjang zaman yang kamu lihat itu udah rusak, batil teori kayak gitu. Nggak bisa diterapin. Orang cukup iman dan Islam, nggak punya ihsan, nggak bisa diterapin bahwa mereka ibadah benar-benar ibadah, nggak bisa begitu. Paham nggak? Itu batil teori kayak gitu. Gambaran cara memikir kayak gitu batil, rusak, ya. Nggak benar katanya. Katsirun humul ladzina amanat uquluhum billah walakin sulukuhum nakhidun muqtadiyati hadzal iman wa khasamah. Nih, penting nih. Katsirun, kata Syekh Al-Buti, banyak banget humul ladzina amanat uquluhum billah, yang mereka akalnya nih, bukan mulutnya nih, akalnya kan berarti sejati nih, pikirannya, akalnya, hatinya udah beriman kepada Allah. Banyak sekali kata Al-Buti. Walakin akan tetapi sulukuhum, jalan mereka, tata cara ibadah mereka nakhidun, justru merusak. Paham nggak? Muqtadayati hadzal iman wa khasamah, merusak prinsip-prinsip keimanan dan menentang prinsip-prinsip itu. Betapa banyak orang yang akalnya sudah beriman, kenyataannya ibadahnya malah menentang, merusak prinsip-prinsip keimanan. Bagaimana tidak seseorang membunuh sesama muslim, ngebom. Ini kasus. Ini Syekh Al-Buti ini sebenarnya menjelaskan Al-Hikam dengan kasus yang dialamin sama dia. Jadi dia penuh dengan emosi, penuh dengan penjelasan yang bagaimana mungkin. Gitu. Nanti ada di bawah penjelasan. Bagaimana mungkin kamu ibadah, kamu sholat khusyuk benar, kemudian kamu punya doktrin bahwa orang-orang yang nggak pakai jilbab, orang-orang yang dadanya kelihatan, pahanya kelihatan, padahal masih muslim, orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang nggak puasa Ramadan, kemudian mereka ahli neraka, terus kamu bom. Bagaimana mungkin itu bisa benar? Kamu ibadah seakan-akan kamu sendiri yang benar, kamu ahli surga, orang lain ahli neraka. Oleh sebab orang lain ahli neraka, akhirnya kamu bunuh. Paham nggak? Apa kayak gitu? Kata Syekh Al-Buti. Banyak sekali kata Syekh Al-Buti orang beriman macam itu, banyak. Tapi jalan mereka, tata cara, metode mereka ternyata salah. Dan itu meruntuhkan iman, meruntuhkan dasar-dasar keimanan. Paham? Padahal yang terakhir iman apa? Qada dan qadar, takdir Allah. Allah mentakdirkan dunia ini udah begini. Paham nggak? Dunia ini udah begini gitu. Kita mau merubah dunia dengan cara kita bikin khilafah. Paham? Indonesia harus syariat Islam. Indonesia harus khilafah, dipimpin satu pemimpin yang mutlak, dipimpin oleh seluruh muslimin. Terus siapa pemimpin itu? Apa dari lo, apa dari gua? Kan jadi ribet begini. Paham nggak? Paham? Nah, itu maksud Syekh Al-Buti. Jadi beliau itu menjelaskan Muqaddimah Hikam dengan versi beliau alami sendiri. Kata Syekh Al-Buti dalam ceramahnya begitu. Jadi ada seorang muslim meledakkan dirinya, bom bunuh diri di tengah-tengah pasar-pasar kaum muslimin, yang mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, dengan alasan mengincar satu tokoh yang dikatakan kafir. Tapi korban sampingannya kok banyak, yang mereka sholat. Ya, ada orang gedung apa kemarin itu, JW Marriott, ya kan? Gedung apa lagi? WTC. Banyak banget. Di dalamnya banyak korban, murid-murid habaib lagi pada sholat duha mati semua. Itu cerita Habib Husin Mulahela, orang Ragunan, Gang Khair. Cerita tuh, muridnya mati lagi sholat duha. Luar biasa.
ada yang jadi budak, ada yang jadi cacat. Itu dengan dasar tadi jihad fisabilillah, itu produk Amerika ya harus dibom, harus diboikot. Iya, diboikot bagaimana kita masih pakai. Ini kayak lo ya pakai telepon masih produk Amerika Cina. Jama'un kabirun min haula'i kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada zaman Rasulullah aja banyak orang model begitu. Iman akalnya akan tetapi suluknya, jalan ibadahnya justru meruntuhkan dasar-dasar keimanan. Jam'un kabirun, banyak kelompok model begitu zaman Rasulullah. Banyak. Bukan zaman sekarang doang. Maksudnya kenapa ngomong kayak gini? Karena tadi jika dibandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah itu nggak jauh beda ya kan, tadi udah jelasin tuh. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, kata Allah, yang namanya hari-hari itu kami putarkan selalu di antara manusia. Jadi kehidupan itu nggak pernah berubah begitu aja. Kamu perasaan kamu kayaknya berubah, padahal nggak berubah, gitu-gitu aja. Kita datang ke tempat kerjaan baru, tantangan baru, padahal karakter orang gitu-gitu aja. Kalau kita udah kuasain, ya ternyata kayak sama aja ceritanya. Itu kan nambah pengalaman doang gitu. Terus kehidupan yang sebenarnya itu apa sebenarnya? Nambah pengalaman, ya kan? Terus keluar kerja sisanya tinggal apa? Tinggal ceritanya kan? Atau pengalaman ilmunya bisa diterapin di rumah. Paham? Terus kehidupan yang sebenarnya sebetulnya apa gitu? Ya pantas kalau Allah bilang innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah bercanda dan sendau gurau, gitu-gitu aja dunia itu. Wa jumu'un aktsaru min haula'i anfusihim, dan lebih banyak lagi kata Syekh Al-Buti orang-orang sekarang, lebih banyak lagi orang sekarang. Yamla'unal yaum rahbal alam, mereka memenuhi seantero dunia, selebar jagat mereka ada kata Syekh Al-Buti. Orang model begini selebar jagat ada, di gang-gang ada, di pojok-pojok masjid banyak, di mimbar-mimbar banyak, di mikrofon banyak, di rekaman banyak, di televisi banyak, orang model begini banyak kata Syekh Al-Buti. Rahbal alim, selebar jagat banyak orang kayak gini kata Syekh. Zaman Nabi banyak, zaman sekarang lebih banyak. Orang yang model kayak gimana? Orang yang tadi ya. Amanat ukuluhum walakin sulukuhum naqidun. Kemudian wahum alladzina qala Allah taala anhum, yaitu Allah yang Allah singgung, mereka adalah orang yang Allah singgung. Wajahadu biha awastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa, surat An-Naml. Wajahadu biha, dan mereka menentang kebenaran itu, menentang kebenaran tersebut. Wastaiqanatha anfusuhum, akan tetapi hati mereka sebenarnya yakin. Paham nggak? Tahu mereka salat wajib, mereka tahu ada Allah, tahu suruh bayar zakat, tahu. Mereka tahu ada ulama, ada tukang ceramah di masjid, tahu ada azan, tahu. Akan tetapi wastaiqanatha anfusuhum, hati mereka meyakini itu zulman wa 'uluwa, tapi mereka menentang. Wajahadu biha zulman wa 'uluwa, tapi mereka menentang itu karena zalim wa 'uluwa, dan merasa tinggi, merasa sombong. Paham? Zalim kepada diri sendiri karena tidak mau memasukkan kebenaran hidayah ke Allah ke dalam dirinya, wa 'uluwa, dan merasa sombong, dirinya udah cukup, nggak perlu Allah, nggak perlu bantuan Allah. Paham? Tapi kalau giliran lagi susah, yang dipanggil ya Allah, susah banget hidup saya. Tapi kalau lagi banyak duit, lupa sama Allah, larinya kemana? Ke restoran, ke 21 nonton gitu, joget-joget. Begitu digempa, yang dipanggil siapa? Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah begitulah mereka kata Syekh Al-Buti. Paham? Itu yang begitu rahbal alam, selebar jagat orang model begitu. Paham? Ini saya baca kisah ini, surat An-Naml ini yang tadi disinggung, itu ternyata cerita Nabi Musa kepada Fir'aun ya. Fir'aun dan teman-temannya, kawan-kawannya itu ada Haman, ada Qarun, dan pasukannya itu wajahadu biha, mereka itu menentang si Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, sebenarnya hati mereka itu udah beriman kepada Nabi Musa. Mereka tahu kekuatan Nabi Musa, mereka tahu Nabi Musa itu punya mujizat. Buktinya ular mereka ditelan sama tongkatnya Nabi Musa ya, buktinya lautan bisa terbelah dengan tongkat Nabi Musa. Tapi mereka zulman wa 'uluwa, mereka tuh sombong, mereka tuh zalim kepada diri sendiri. Ketika harus mengakui Nabi Musa memiliki Allah, Fir'aun itu sombong, udah terlanjur memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Paham? Itu surat An-Naml sebelum menyinggung soal Sulaiman dan Daud. Itu ada ayat 14.
Wasababul ilmi fi dzalika anna al-aqla laisa huwal hafizul wahid fi qiyanil insan ila suluk. Kenapa bisa begitu? Kenapa banyak orang menentang kebenaran padahal hatinya iman? Wasababul ilmi, sebab ilmiahnya kata Syekh Al-Buti, ini cara pinter penelitian ya, namanya juga tahlil, analisis. Ini kan syarah wa tahlil, melebarkan dan analisa. Sababul ilmi ya, sebab ilmiahnya fi dzalika, yang dalam hal tadi ya, annal aqla laisa huwal hafizul wahid fi qiyanil insan ila suluk. Kenapa? Karena orang itu nggak cukup pakai akal. Paham nggak? Bersuluk, beribadah kepada Allah, menjalankan semua prinsip-prinsip Islam tidak cukup pakai akal, nggak cukup pakai iman doang. Karena akal itu kadang-kadang punya perasaan, punya pikiran dan berubah-ubah. Justru orang boleh mengartikan hati itu bukan hati di sini loh. Ternyata orang boleh mengartikan hati itu kepala. Kepala orang boleh. Kolbun, yang kata orang Islam kolbun, hati berubah-ubah, itu kepala orang boleh, akal. Bukan di sini, mereka nggak percaya yang ini, yang di dada, bukan, tapi mereka akal. Ya, kalau kita kan Islam percaya bahwa hati itu ini, yang di dada, ya. Artinya basyirah, tapi orang boleh percaya akal. Ada di film Robocop itu ada orang tangannya buntung diganti tangan robot, tapi bisa main gitarnya luar biasa. Terus diteliti otaknya jalan bersinar. Ya. Kamu bukan hebat karena kaki kamu bukan hebat dengan tangan kamu, tapi kamu hebat karena otak kamu. Itu ada dalam semboyannya film Robocop yang terbaru tuh. Kira-kira berapa tahun yang lalu tuh, 4 tahun yang lalu ada film Robocop itu. Jadi orang boleh meyakini bahwa hati itu akal yang ada di kepala. Karena logikanya begini, orang kalau nggak punya tangan masih hidup, nggak punya kaki masih hidup, tapi kalau nggak punya kepala mustahil orang hidup. Paham nggak? Mustahil orang hidup nggak punya kepala, nggak mungkin. Ya, jadi orang hidup itu karena kepala. Paham? Kata Syekh Al-Buti, sebab ilmiahnya adalah bahwasanya akal laisa huwal hafizul wahid. Akal itu bukan satu-satunya penggerak fi qiyanil insan ila suluk. Ya, di dalam semua keadaan manusia, dalam gerakan manusia, dalam cara berpikir manusia ila suluk, kepada jalan menuju Allah. Nggak bisa ngandelin akal satu-satunya. Betapa banyak filsafat ngandelin akal, tapi malah mereka jadi ateis, ya kan? Banyak banget kayak gitu. Bal yuzahimul aqla wa yunafisuhu fi dzalika al-asabiyyatu wal ahwa'u wal aghrad. Bahkan akal sendiri masih bisa digerogotin, masih bisa dipengaruhi oleh asabiyat, kecenderungan orang berkelompok. Kecenderungan berkelompok atau ngikut ke pendapat teman, ngikut pendapat guru, ngikut pendapat partai. Apa kata partainya dia iya, apa kata pendapat gurunya dia iya, apa kata pendapat temannya dia iya. Betul nggak? Asabiyat yang dari awal tuh, yang pembukaan asabiyat. Jadi orang yang belajar Al-Hikam, saya persembahkan kitab ini buat orang-orang yang nggak betah sama partai, nggak betah sama kelompok. Orang yang pengen bebas mengenal Allah dengan cara bebas. Ini Al-Hikam cocok. Ini kan dulu ya, mukadimah pertama tuh ada. Kenapa? Karena akal itu bisa dipengaruhi oleh asabiyat, kecenderungan orang terhadap suatu kelompok, terhadap suatu pendapat orang. Apalagi dia sendiri merasa lemah, ada orang yang kuat bisa ngomong, dia condong ke situ, ngikut. Ya. Wal ahwa, begitu juga hawa nafsu, suara dalam diri. Wal aghrad, atau kecenderungan terhadap dunia, aghrad. Wal ahwa wal aghrad, ya. Itu al-qasad al-jihah, itu maksud-maksud hati. Orang bisa digerogoti oleh maksud-maksud hati. Dia ibadah, dia sholat, tapi punya maksud tertentu. Banyak yang kayak gitu kan. Ya, kita kan pasti tiap hari kayak gitu juga berkutat. Kalau lagi ikhlas, alhamdulillah, berarti Allah yang bikin kita ikhlas. Tapi betapa banyak sholat kita itu kecenderungan terhadap dunia. Betapa banyak orang rajin sholat gara-gara urusan dunia, atau meninggalkan sholat gara-gara urusan dunia. Berarti nggak bisa dong kamu ngandelin akal, karena akal itu masih bisa digerogotin sama suara-suara yang lain, hawa nafsu, kecenderungan, wal awatif bi anwaiha. Begitu juga awatif, kecenderungan terhadap dunia bi anwaiha, dengan semua ragam-ragamnya, dengan semua macam-macam warnanya. Ya. La siyama, lebih-lebih lagi ad-dafi'ah, lebih-lebih lagi ada sifat ad-dafi'ah. Dafi'ah itu ditafsirin di sini ada kecenderungan orang wahya al-hub wal karahiyah.
ada kecenderungan orang benci atau cinta orang dengan guru ini demen, dengan guru ini nggak demen, dengan pendapat ini demen, dengan pendapat ini nggak demen, paham nggak? Sehingga itulah kenapa mazhab itu cocok-cocokan, ajaran itu cocok-cocokan, paham nggak? Jadi orang banyak kayak gitu. Itu namanya ad-dafi'ah, sifat yang kadang-kadang bertolak belakang, berubah-ubah, itu ad-dafi'ah. Terus al-khauf, rasa takut juga. Orang kadang-kadang takut melakukan ibadah, ya kan? Takut ini, takut itu, takut malam, takut gelap, takut apa segala macam, atau takut ditentang orang, takut digerebek, dan pokoknya banyak lah yang namanya ad-dafi'ah. Kalau main akal tuh tadi tuh, kalau nggak ngandelin ihsan. Wa atifatun mumajjadah, dan perasaan yang paling baru, wahia musyarrul inbihar bisyai' wa ta'zim lahu, yaitu orang-orang senang berbangga-bangga terhadap sesuatu dan mengagungkan sesuatu. Berapa banyak orang belajar kepada suatu guru, ujung-ujungnya mendewakan guru, mentuhankan guru, mengkultuskan guru, lupa sama dasarnya dia harus belajar kepada Allah. Paham nggak? Orang kadang-kadang ngajar begini, ini murid saya, paham nggak? Ini murid saya, atau kamu murid saya, atau saya punya murid. Bahasa gitu banyak. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengantar pernikahan murid saya. Banyak nggak orang kayak gitu? Atau gini, kemarin saya lihat si itu tuh belajar sama Habib Nuh, saya lihat Habib itu kayak kurang bener dah. Saya lihat Ustaz itu kayak kurang bener, itu dia padahal dulu murid saya loh, murid setia saya, tapi dia sama saya sekarang jadi kagak enak siapa gara-gara belajar sama dia, paham nggak? Murid saya katanya, padahal murid diambil dari kata arada yuridu, menginginkan. Ada nggak sesuatu yang atau zat yang harus diinginkan kecuali Allah? Ada nggak? Harusnya nggak ada kan? Hakikatnya orang belajar kebenaran walaupun berguru kepada seseorang, hakikatnya dia murid Allah, bukan murid siapa-siapa, paham nggak? Seorang guru nggak bisa jadi guru kalau nggak punya murid. Seorang murid nggak bisa jadi murid kalau nggak punya guru. Dua-duanya saling butuh. Maka nggak bisa kita mengakui seseorang murid kita, mutlak murid kita. Hakikatnya dia berguru kepada kita, hakikatnya dia sedang berguru kepada Allah. Kenapa? Karena kita cuma ketitipan ilmu Allah. Nggak bisa kita orang itu murid kita akuin murid kita, paham? Karena aroda yuridu, murid itu adalah orang yang menginginkan, mengharap sesuatu. Dan nggak ada sesuatu yang harus diharap kecuali Allah. Orang belajar ilmu apapun, hakikatnya orang belajar ilmu Allah. Ya, walaupun ada dalam ilmu adab si murid harus bagaimana kepada guru juga harus bagaimana kepada murid, ada gitu. Itu ada diatur dalam kitab-kitab adab ya. Termasuk Mbah Hashim juga punya di sini kitab Mbah Hashim, ada adabul alim wal muta'alim, adab seorang ahli ilmu dan adab orang yang belajar. Bagaimana orang belajar kepada guru, bagaimana guru kepada murid. Ini ada yang kitab Mbah Hashim punya dia, kitab pertama. Walaupun ada kayak gitu, kayak murid nggak boleh ngetok pintu gurunya, paham nggak? Dia harus tunggu gurunya keluar dari rumah. Itu kesadaran si murid kepada guru, tapi si guru juga harus punya kesadaran terhadap murid. Nggak begitu aja dia mentang-mentang guru terus seenaknya. Adapun didikan orang dulu kayak muridnya disuruh begini, disuruh nyelam ke WC, disuruh berendam, itu tujuannya bukan egoisme guru. Itu ibarat Nabi Khidir ngomong, wa ma fa'altuhu an amri, saya melakukan ini hai Musa bukan dasar kemauan saya bolongin perahu, saya membangun tembok anak yatim, saya membunuh anak kecil, bukan perintah saya sendiri tapi perintah Allah. Adapun guru-guru kayak dulu tuh kayak Nabi Khidir mendidik Nabi Musa, saya suruh dia nyelam ke empang, saya suruh nyari pasir, itu buat didik dia biar dia jadi kuat mentalnya. Tuh, guru-guru itu guru bener begitu enggak? Itu murid saya, paham nggak? Jadi cara mendidik tuh. Jadi seorang beradab nggak selamanya murid kepada guru kepada murid juga punya adab, punya akhlak. Makanya Mbah Hashim hebat, punya kitab Adabul Alim wal Muta'alim, adab orang berilmu dan orang penuntut ilmu. Kalau orang lain punya kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu Ta'limul Muta'alim, pelajaran orang yang belajar. Maksud orang belajar harus bagaimana, harus begini, harus begitu, punya aturan-aturan, punya tata krama. Orang yang belajar punya tata krama. Tapi kalau Mbah Hashim bukan cuma yang belajar harus bertata krama, yang ngajar juga harus tata krama. Betapa banyak orang yang mengajar tapi niatnya mengharapkan kehidupan dunia. Wa iza lam yamtadda bainal aqli wa kiyanil insani hadza salakul ladzi natahaddatsu anhu.
Kalau enggak begitu ya, kalau enggak kata Sya'albuti, lam yamtada baina akil rukiyan insan hadza salak alladziina tahaddas anha. Itu antara akal sama anggota badan manusia, antara akal sama kehidupan manusia, sama ibadah manusia, itu jika tidak terbentang yang namanya suluk yang kita lagi bahas nih, yaitu ihsan, itu yang nggak jadi apa-apa kata Sya'albuti. nggak akan bisa menjadi sebuah peribadatan, sebuah persembahan kepada Allah yang sebenar-benarnya, nggak akan. Fa innal aqla, kenapa begitu? Ya, kenapa kalau nggak ada ihsan yang membentang antara akal dan amal manusia, antara iman dan Islam, antara keyakinan dan pekerjaan, kalau nggak ada ihsan yang membentang itu, yang nggak menyambungkan itu, nggak menggerakkan itu, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak jadi hidup? Kenapa nggak jadi sebuah bentukan, menjadi sebuah ibadah? Kenapa? Fa innal aqla, sesungguhnya akal, la budda ayyusbiha wal maghlub wal mahzum fi hadzal iraq. Karena yang namanya akal itu la budda, mesti atau pasti, ayyasbaha wal maghlub wal mahzum, atau ayyusbiha wal maghlub wal mahzum. Karena bisa aja yang namanya akal tiba-tiba besok katanya itu terkalahkan dan terkendalikan. Paham nggak? Fi hadzal iraq, di dalam al-iraq kehidupan ini, ya. Al-mukhasamah wal mughalabah, al-iraq, yaitu di dalam pergulatan dirinya itu. Dia bergulat mau ibadah atau tidak, mau datang ke masjid atau enggak ya, padahal udah azan, padahal udah qomat, mau datang enggak ya, mau bergerak apa enggak ya, mau tahajud atau enggak ya, terus tuh begitu tuh. Paham? Mau ngaji apa enggak ya, atau ikut kemana ya, mau ikut enggak ya. Itu seseorang kalau cuma ngandelin akal itu bisa terkalahkan dengan suara-suara tersebut tadi. Paham? Kalau nggak punya ihsan yang membentang antara akal dan gerakan-gerakannya itu. Karena akal itu selalu terkalahkan sifatnya, wal maghlub wal mahzum. Akal itu selalu terkalahkan, selalu dikendalikan, digerogotin sama hawa-hawa. Fi hadzal iraq, di dalam pergulatan kehidupannya dia. Wa inda idzin, dan ketika itu yusbihu zimamus suluk biyadi hadhihi al-awamil al-ukhra al-mutamassalah fil asabiyyah wal aghrad wal ahwa wa riyahil awatif al-mudaddah. Wa inda idzin, dan ketika itu maka yang namanya tali yang membentang tadi, zimamis suluk, yang namanya tali suluk, yang namanya tali suluk tuh yang tadi disebut membentang seperti kabel ya, seperti bahan bakar gitu ya. Kalau enggak yang namanya suluk ini, yang namanya ihsan ini, itu akan tergantikan, akan digerogoti, akan dipegang, akan dikuasai oleh al-awamil, yaitu oleh al-awamil, bahasa Arabnya. Al-awamil itu pergerakan-pergerakan atau sesuatu yang bergerak sendiri tanpa dikontrol. Al-ukhra, yang lain. Al-mutamassalah yang bermacam-macam, fil asabiyah, di dalam sifat asabiyah, di dalam sifat kecenderungan terhadap kelompok, wal aghrad, kehidupan dunia, wal ahwa, dan suara-suara, wariyahal awatif, dan hembusan-hembusan awatif, kecondongan manusia kepada dunia, al-mudaddah, yang setiap hari itu selalu berubah-ubah. Akal itu setiap hari digerogotin sama kehidupan manusia, sama hawa manusia, sama suara hati yang setiap hari berubah-ubah. Kalau nggak punya ihsan, nggak akan bisa. Wanzur ila waqi'in aktsarin nas tajidhu musaddiqan, tajidhu misdaqan lima akul, atau masdaqan lima akul. Sekarang lihat kata Al-Buti, apa yang terjadi di kebanyakan manusia ya loh, yang tadi dibilang itu, tajidhu, pasti kamu akan mendapati, masdaqan lima akul, pasti akan mendapati apa yang aku katakan ini benar adanya, bahwa manusia itu mereka sebenarnya beriman kepada Allah, tapi kebanyakan mereka juhud, yaitu menentang Allah, merobohkan dasar-dasar keimanan karena nggak punya ihsan. Kamu lihat sekarang kehidupan itu, kamu bandingkan dengan perkataan saya, pasti kamu akan menebati apa yang saya omong ini benar adanya. Ini pengalaman. Izan, kalau begitu katanya, falikai yamtaddu syarayan ihsan fi ibadatil muslim muqarabatih
bihaitsu ya'budullah ka'annahu yarah la budda ayasriya minal akli allazi amana ilal a'dha allati istaslamat wa aslamat silkun minat ta'thir wal fa'iliyah. Panjang nih, ngebut dikit ya. Izan kalau begitu ya, kamu nggak mau kejadian kayak tadi kan, bahwa akal kamu, pikiran kamu dikuasai hawa nafsu. Kalau begitu ya, supaya terbentang yang namanya ihsan itu di dalam kehidupan muslim dan pendekatannya kepada Allah. Oke, jadi mendekati Allah bukan dengan cara buta, orang-orang yang nggak belajar, yang dikatakan kebanyakan ulama, man la syaikhalah fa syaikhuhu syaitan. Nggak punya guru, gurunya adalah setan. Berapa banyak orang takarub kepada Allah, baca tahlil, baca tahmid, putar tasbih, habis subuh wiridan panjang, jam 9 baru keluar masjid. Berapa banyak orang dengan dalil taqriban ilallah, taqarruban ilallah, baca tahlil, maulidan, belajar ilmu, ngaji, kesono kesini. Itu berapa banyak itu menjadi kosong, kata Al-Buti. Ya, maka kamu harus membentangkan ihsan itu. Bagaimana caranya ya? Kalau enggak, kamu harus kayak gitu. Kalau enggak mau kosong itu. Bihaitsu ya'budullah ka'annahu yara, supaya orang itu sekiranya itu bisa nyembah Allah seakan-akan melihat Allah. La budda ayyasriya minal akal allazi amana ilal a'dha allati istaslamat wa aslamat silkun. Ya harus antara akal itu ada suatu silkun, suatu jalan, suatu cara, suatu metode. Ya, suatu sugesti, suatu perasaan, suatu ilmu, minat ta'thir wal fa'iliyat, dari gerakan-gerakan dan peninggalan-peninggalan apa yang kita lakukan, apa yang kita utamakan, apa yang kita orientasikan. Ya, itu harus ada. Ayasriya minal akal, harus berjalan di antara akal itu. Ya, harus berjalan dari pemikiran kita, yang pemikiran tersebut sebenarnya sudah beriman, amanah ilal a'dha, yang sudah beriman, ya. Dan itu anggota badan itu sudah membenarkan, sudah tunduk, sudah patuh kepada iman. Orang anggota badannya sudah siap sholat, sudah siap puasa, sudah siap zakat. Akan tetapi setelah dia melakukan tersebut, kemudian dia merusak puasanya, merusak sholatnya, merusak semua bentuk ibadahnya yang sebelumnya dia sudah persiapkan dengan sebab iman dan Islam. Paham gak? Begitu dia jalanin, itu kosong di mata Allah. Orang punya iman, kemudian menjalankan Islam, dia jalan, dia bergerak, kemudian gak punya ihsan, tiba-tiba di tengah ibadah rusak ibadahnya. Paham? Itu harus ada silkun, harus ada suatu jalan, suatu tariqat, suatu suluk minat ta'thir wal fa'iliyat bihaitsu yaghdul muslim yaqzan. Sekiranya muslim itu harus sadar, harus engeh li haqa'iqi imanihi mutafailan bi syu'urihi ma'aha asna'an nuhud bi ta'atihi wa ibadatihi. Yang kira-kira muslim itu jadi paham hakikat keimanannya yang dia lakukan sepanjang hidupnya, bisyurihi, dengan syiar-syiar yang dilaksanakan, syiar-syiar Islam yang dilaksanakan, maulid, hadrahan, maulidan, tahlilan, zikiran, tabligh akbar, itu kan semuanya kan fi asna'in nuhud, ma'aha asna'an nuhud, ketika itu semuanya bangkit, setelah semuanya giro ibadah, ya. Baru kenal Islam nih, terus ibadah, bahkan dia melebihi dari orang-orang lain, bahkan dia langsung jadi ustadz karena pengalaman, ya kan? Pengalaman dia memahami Injil, kemudian dia merasa dibohongi, misalkan merasa dibohongi oleh Kristen itu, kemudian dia masuk Islam. Dengan sebab masuk Islam, dia bisa cerita sama orang pengalaman dia jadi Kristen, tiba-tiba jadi ustadz, nggak besok langsung jadi ustadz itu, paham nggak? Tapi kalau nggak punya ihsan, ya di situ udah stop, ya udah sampai situ, dia cuma jadi ustadz, cerita tentang pengalaman dia aja, dan orang sih tersugesti dengan dia ngomong, wah luar biasa ustadz itu gitu. Akhirnya dia diundang jadi banyak penceramah, ya kan? Diundang jadi penceramah, diundang jadi pendakwah, karena dia selalu bisa membagikan pengalaman. Tapi dia sendiri ini keropos, ngerti? Paham? Contohnya kayak gitu, tapi nggak begitu juga, nggak mesti kayak gitu. Contohnya kayak gitu, orang masuk Islam, kemudian giro, mengalahkan orang Islam yang udah lama, ibadah terus ibadah. Akidahnya melenceng, keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya dia melihat orang nggak ibadah, sayang, kamu orang Islam lama kok kamu nggak ibadah, saya aja rajin begini, paham nggak? Muncul di situ uluwan, zulman wa uluwa, perasaan mulai tinggi, mulai beda dengan orang lain. Saya Islam baru, tapi saya lebih dari kalian, lebih hebat dari kalian, paham nggak? Banyak nggak orang kayak gitu?
Akhirnya pondasi-pondasi keimanannya sendiri malah jadi hancur, malah jadi roboh. Akhirnya dia jadi kiai kondang, tapi dia sendiri bukan apa-apa gitu. Dia nggak kemana-mana, dia cuma cerita-cerita aja. Dia nggak ihsan, ibadahnya kosong. Paham nggak? Supaya muslim itu ya qazan ya haqiqi imani. Supaya muslim itu enggak hakikat keimanannya kepada Allah, mutafailan bi syuurihi, yang dia lakukan itu, yang sambil dilakukan iman tadi bi syuurihi dengan siar-siarnya itu. Ya, di ibadah, di sholat, di apa aja lah. Ya. Asna'an nuhud, ketika dia bangkit perasaan syiar Islamnya itu bi taatihi wa ibadatihi, dengan taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Dia harus punya metode, harus punya perasaan ihsan, harus punya ihsan supaya itu enggak jadi rusak, enggak jadi hancur ibadahnya itu. Fama huwa hadzal salak wa min ayyi syai'in yattaqun. Nah, jalan apa yang bisa merubah itu menjadi sesuatu yang dianggap oleh Allah? Wa min ayyi syai'in yattaqun, itu berada dari mana, berasal dari manakah itu, ya? Itu suluk yang dimaksud tadi, yang bisa membentangkan antara Islam dan iman, bisa memunculkan Islam dan iman secara benar, dipandang oleh Allah menjadi sesuatu, kemudian dia sampai kepada Allah, itu apa dan itu berasal dari mana, paham? Perlu nggak kita nih sekarang tahu? Dikasih tahu Al-Buti, innahul iktsaru min zikrillahi wa tazakkurih, sesungguhnya itu berasal dari zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah, iya, tapi kan banyak orang zikir tapi kan begitu-begitu aja. Banyak orang zikir tapi menang bacaan banyaknya doang, khatam Quran, iya lomba khatam Quran. One day one ayah, one day one hadis. Satu hari satu ayat, satu hari satu hadis. Khatam Quran tiap bulan, bikin grup khatam Quran di WhatsApp. Ya. Akan tetapi zikrillah wa tazakkurih, zikir kepada Allah dan tazakkur, enggak cukup cuma zikir, tazakkur. Habis zikir dipikirin tuh zikirnya. Paham? Jadi zikir sama tazakkur itu lebih dalam tazakkur. Kalau kamu sudah berzikir, kamu harus tazakkur. Kan kita zikir artinya apa? Ingat Allah. Tapi betapa banyak orang baca zikir tapi lupa sama Allah. Banyak gak? Baca tasbih, dia baca tasbih tapi pikirannya ngawang. Subhanallah, subhanallah, ingat artinya subhanallah, ya ingat. Kalau pahala mah dapat, nggak mungkin Allah inna la nudi'u ajra man ahsanu amala. Kami nggak akan mensia-siakan orang berbuat baik. Allah kasih pahala, cuman dianya nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena zikirnya dia nggak tazakkur, nggak dipikirin lagi. Paham? Kalau kata Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yastaujibul istighfar. Kita nih istighfarnya kita aja perlu diistighfarin lagi, kita Rabi'atul Adawiyah. Kita istighfar, kita orang kaya kita, dia bukan istighfar dari dosa, pantasnya istighfar dari ketaatan. Sholatnya kita tuh harus diistighfarin, puasanya kita harus istighfarin. Itu kiai-kiai yang ngajar, ulama-ulama yang mengajar harus istighfar karena pengajarannya. Orang-orang yang sudah berzikir harus istighfar dari zikirnya, karena zikirnya lupa dari ihsan. Paham nggak? Dalam nggak kalau udah begini? Dalam, dan ini sesuatu banget. Betapa banyak orang berzikir, betapa banyak orang sholat. Persis kata Nabi bilang, kam min qaimin hazuhu min sholatihi at-ta'bu wan nasab. Berapa banyak orang sholat, orang bangun malam, hazuhu min sholatihi at-ta'bu wan nasab, tapi yang dirasakan dari sholatnya cuma at-ta'bu wan nasab, lelah dan capek. Begitu juga orang baca Quran, kam min talil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang membaca Quran tapi Al-Quran malah melaknat dia, karena dia baca dia nggak paham, belum lagi ngamalin, belum lagi terus banyak. Paham nggak? Makanya pertanyaan tadi diulang lagi, wahal sa'ala ahaduna nafsah. Betapa pentingnya kita kepada ihsan ini, kata Syekh Al-Buti. Ini kalau dia model ceramah ini mungkin galak kali, diwakilin sama saya tuh caranya kayak gitu. Dia udah gergetan nih ngasih tahu orang banyak banget zikir tapi dia nggak tazakkur, zikirnya malah lupa. Padahal artinya zikir ingat Allah, tapi ketika ingat Allah tapi lupa sama Allah tuh gimana tuh? Paham nggak? Lagi ingat Allah, orang lihatnya dia lagi zikir abis subuh, subhanallah, anak soleh, tapi dia sendiri lagi ngawang sebenarnya. Paham nggak? Lagi nggak nyambung sama Allah, cuman lagi muter tasbih. Nah, bagaimana itu ceritanya? Kenapa bisa begitu? Karena nggak punya ihsan.
Masih mau ngomong ihsan ini nggak penting, paham? Nah, maksud Abuti ngomongin greget gini tujuan apa? Supaya orang tuh himmahnya, semangatnya belajar hikam itu nanti ada, karena isinya al-hikam itu nanti ke arah situ. Gitu. Nah sekarang lagi dibuka terus, dibongkar semangatnya untuk ngaji hikam itu lagi dipancing Masya Abuti. Ya, dikit lagi. Selain zikir dan tazakur, wal iktsar min muraqabatillah, dan harus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya kalau mendekatkan diri kepada Allah ya harus sadar keberadaan Allah itu. Ya, nggak bisa kita ngomong mendekatkan diri kepada Allah tapi nggak tahu posisi Allah itu sebagai apa. Allah itu di mana? Gitu. Paham nggak? Oh, kita menempatkan Allah itu siapa? Kita kan nggak pernah menempatkan Allah siapa. Harusnya Allah itu kan wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu dalam surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha. Surat kedua dari juz 30 habis surat Amma yatasaalun. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu ayat tasawuf lah itu. Siapa yang takut posisi Tuhannya, siapa yang memahami posisi Tuhannya secara benar, tahu keberadaan Tuhannya, tahu menempatkan Tuhan itu sebagai apa, yaitu sebagai segala-galanya buat dia, lebih dari siapapun, lebih dari apapun Tuhan itu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya dari hawa-hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang begitu sorga tempatnya. Paham? Syaratnya tadi memposisikan Allah dengan posisi yang benar. Allah itu bukan tempat nyalahin doang, bukan tempat panas banget, dingin banget, bukan tempat ya Allah gaji separuh, ya Allah belum digaji, ya Allah rezeki saya syarat, ya Allah. Bukan tempat begitu doang Allah itu, dalam susah dan senang. Paham? Jadi min muraqabatillah wa tanabbuh ad-daim, dan harus engah selama-lamanya. Ad-daim ya, yang dikatakan salat daim. Salat daim itu engah terus kepada Allah. Ya, bacaan di dalam hati tiap hari itu istighfar atau ya Allah atau apa aja, itu dilatih. Makanya ada wiridan Imam Ghazali kan ya, yang suka di-share sama orang-orang tuh di WhatsApp tuh, ada wiridan Imam Ghazali, hari Selasa baca apa 100 kali ya, hari Rabu baca apa 100 kali, misalkan la haula wala quwata illa billah, hari Jumat baca ya Allah 100 kali. Itu buat latihan supaya hatinya ini jalan. Tanabbuh ad-daim, supaya hatinya itu eling selalu, eling terus, jadi nggak oleng. Ila muraqabatillah lil 'abd, betapa supaya orang itu eling selalu betapa Allah itu dekat kepada hambanya. Eling ya. Jadi zikir, tazakur, dan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Ini berlapis-lapis loh ini dimensinya. Jadi Syekh Al-Buti nggak ngomong cuman ya caranya ya banyak zikir kan gitu ya. Kiai saya biar mudah urusan ya caranya ya banyak zikir. Stop sampai di situ. Ya akhirnya orang dikasih amalan, dikasih hizib, ya udah jadi stres besoknya. Ya. Tujuan dia dapat solusi malah jadi tambah beban. Kok gue ngapa jadi ngamalin amalan sekarang? Paham nggak? Bacalah habis sholat 400 kali ini bacaannya, dikasih. Akhirnya asar lewat, maghrib lewat, harus kerja, apalagi kerjanya di jalanan misalkan. Akhirnya jadi ngutang, kodok, baca 400, besok ketemu jadi 800 karena yang tadi nggak keburu baca. Paham nggak? Betapa banyak orang cari solusi malah jadi dikasih beban. Paham nggak? Nanya sama Kiai No, amalin ini ratib haddad. Nanya sama amalin ratib atas. Itu bagus itu. Yang bilang nggak bagus siapa? Itu bagus. Itu para imam itu menemukan jalan. Tapi pikir dong, kenapa imam-imam itu bisa punya ratib sendiri? Karena mereka nggak pakai ratibnya orang, paham? Sekarang ini Imam Abdullah Al-Haddad ratibnya apa? Ratib Al-Haddad. Sebelum ada ratib Haddad, dia belajar ratib apa? Kagak kan? Ratib Haddad itu sendiri berarti dia baca Quran dan hadis. Dibikinlah ratib buat murid-muridnya supaya murid-muridnya merasakan spiritual seperti dia. Berarti dia nggak ngambil dari mana-mana kecuali Quran dan hadis. Itu yang dimaksud kembali ke Quran dan hadis. Berarti kita sendiri sebenarnya kalau sudah ihsan itu udah nggak butuh tuh yang begitu-begitu, bacaan begitu, nanya begino, bacaan ini, amalan ini nggak butuh, udah ihsan. Paham nggak? Kalau nggak sabar ya tawakal. Kalau nggak sabar, tawakal, punya cita-cita, uber tapi tawakal. Ada musibah,
sabar. Kan itu doang senjatanya, mau apa lagi? Paham nggak? Bukan wiridan ini lagi udah. Kalau orang udah ihsan seharusnya, harusnya udah lewat yang begitu. Paham? Ini Kiai saya dagang sepi banget, amalannya apa ya? Belum apa-apa udah minta mahar ya kan 2,5 juta, belum lagi suruh sholat tasbih tiap malam Jumat, puyeng. Harusnya malamnya kelonan jadi sholat tasbih kan. Paham gak nih? Betapa banyak orang itu tertipu dalam hal kayak gitu. Banyak gak? Banyak. Beruntunglah kita belajar Al-Hikam ini. Beruntung. Kenapa? Karena gak akan diajarin aneh-aneh sama Ibn Athaillah. Ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas